Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Yang di video pertama saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Umar Faruk, biasa dipanggil dengan Cak Umar. Di video kedua kali ini saya akan merekomendasikan kepada Anda semua sebuah buku yang berjudul Gila Baca ala Ulama, Potret Keteladanan dalam Menuntut Ilmu. Penulisnya adalah Ali bin Muhammad Al-Imran. Penerjemahnya Arif Fauzi. Jumlah halaman buku yaitu 178 halaman. Tahun penerbitan yaitu tahun 2008 bulan Januari, cetakan pertama. Diterbitkan oleh Pustaka Arafah Solo dengan nomor ISBN 978 602 6337 351. Seperti biasa, saya akan membacakan tulisan di cover belakang buku ini, ya. Tulisannya adalah: membaca adalah aktivitas yang mulia. Ia adalah gerbang paling utama ilmu. Dengannya ilmu akan bertambah. Membaca adalah perintah pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Ta'ala tidak memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta tambahan kecuali dalam hal ilmu, sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya, yaitu surah Toha surah ke-20 ayat 114. Duhai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Buku ini akan memotret kecintaan, semangat, dan dedikasi para ulama dalam menimba ilmu. Bagaimana kehidupan para ulama yang selalu rakus, ya, mungkin dalam tanda kutip ya, rakus terhadap ilmu dan tidak pernah merasa kenyang terhadap ilmu. Lebih khusus dalam menelaah dan membaca buku. Buku ini akan menyajikan kisah para ulama yang dalam tanda kutip gila akan ilmu. Hingga kemanapun tak lepas dari buku. Dengan lahapnya mereka dalam tanda kutip melumat habis buku yang mereka baca. Masih ada lanjutannya, yaitu Ibnul Jauzi misalnya. Beliau telah membaca 200.000 jilid buku. Tersebut pula Al-Khatib Al-Baghdadi yang memperdengarkan bacaan Sahih Al-Bukhari di hadapan gurunya hanya dalam 3 kali pertemuan. Dan banyak lagi kisah yang benar-benar mengundang decak kagum kita. Poin-poin yang akan kita dapatkan dari buku ini, yaitu yang pertama, motivasi untuk selalu menambah dan mendalami ilmu. Yang kedua, kecintaan para ulama terhadap buku. Yang ketiga, kisah para ulama dalam membaca buku tebal dalam waktu singkat. Yang keempat, kisah ulama yang membaca satu buku secara berulang-ulang. Yang kelima, tips mendalami ilmu dan rambu-rambu dalam membaca.
Nah, tunggu apa lagi? Ayo baca buku ini dan rasakan ledakan dahsyat manfaatnya. Jadi itu tadi yang tertulis di belakang cover buku ini ya. Buku Gila Baca ala ulama. Itu tadi. Jika kita baca covernya tadi itu, cover belakangnya, kita jadi ingat buku Mahfuzat di video pertama saya, dimana berbicara mengenai buku, berbicara mengenai membaca ya. Di Mahfuzat nanti juga ada berbicara mengenai ilmu dan seterusnya, baca sendiri. Dan di dalam buku ini juga sangat menarik ini. Jadi buku ini melengkapi buku Mahfuzat. Jadi saya rekomendasikan Anda semua untuk membaca buku ini. Bisa beli, bisa pinjam di perpustakaan atau teman. Jangan nyolong, nggak boleh itu. Oke. Apa sih buku-buku isinya? Saya telah ketik beberapa isi di dalam buku ini yang insya Allah akan membuat kita semua penasaran untuk membaca bukunya ya. Jadi isi yang pertama yang saya ketik yaitu ada tertulis begini: buku merupakan tempat penyimpanan ilmu. Jadi di dalam buku ini tertulis bahwa buku merupakan tempat penyimpanan ilmu. Kok bisa? Ya, penjelasannya ada di dalam buku ini. Silahkan Anda baca sendiri kenapa kok bisa menuliskan bahwa buku merupakan tempat penyimpanan ilmu. Jadi penjelasannya silahkan baca sendiri di dalam buku ini. Nah, isi buku yang kedua ya, saya kutip kan. Jadi di sini ada Al-Jahiz dalam Al-Hayawan. Beliau mengatakan seperti ini: barang siapa yang ketika membeli buku tidak merasa nikmat melebihi nikmatnya membelanjakan harta untuk orang yang dicintai atau mendirikan bangunan, maksud saya atau untuk mendirikan bangunan, berarti dia belum mencintai ilmu. Tidak ada manfaatnya harta yang dibelanjakan hingga dia lebih mengutamakan untuk membeli buku. Nah, ucapan Al-Jahiz ini masih ada kelanjutannya. Nah, kelanjutannya bagaimana? Ya, silahkan Anda baca sendiri di dalam buku ini. Bagaimana kelanjutannya? Oke, untuk isi yang ketiga, di sini di dalam buku ini ada tertulis demikian: dia pernah mengatakan, buku-bukuku ini lebih aku cintai daripada sebongkah emas. Siapakah yang dimaksud dia? Untuk mengetahuinya ya silahkan baca sendiri buku ini. Ya, jadi siapa dia itu? Kok bisa-bisanya mengatakan bahwa buku-bukuku ini lebih aku cintai daripada sebongkah emas? Ya, untuk mengetahuinya silahkan baca sendiri bukunya. Isi yang ke nomor 4 saya pilih ya, dari sekian halaman tadi, berapa halaman itu, saya pilih yang ini. Ada kutipan seperti ini, ada tertulis: berdiskusi dengan orang yang pandai tentang suatu ilmu selama 1 jam lebih bermanfaat daripada menelaah ataupun menghafal selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Siapa yang mengatakan ini? Ya silahkan baca buku ini. Jadi ada yang berkata bahwa berdiskusi dengan orang yang pandai tentang suatu ilmu selama 1 jam
itu lebih bermanfaat daripada menelaah ataupun menghafal selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Yang mengatakannya silahkan baca buku ini untuk mengetahui siapakah doi. Oke, dan yang terakhir nomor 5, sebaiknya kamu mempunyai tempat khusus di rumahmu untuk menyendiri. Di sana kamu bisa membaca lembaran-lembaran bukumu dan menikmati indahnya petualangan pikiranmu. Siapa yang mengatakan demikian? Ya silahkan baca buku ini, ya kan? Dan saya mencontoh ulama ini. Seperti di sini, ini adalah tempat saya untuk menyendiri dan membaca buku. Seperti yang saya katakan di video saya yang pertama, saya memiliki buku hampir 1000, ya, sekitar 970 sekian. Untuk mengetahuinya silahkan tonton video saya yang pertama. Oke. Untuk selebihnya silahkan baca sendiri buku ini. Silahkan Anda dapatkan di toko-toko buku terdekat atau di online shop, atau bisa pinjam di perpustakaan, atau bisa pinjam kepada teman-teman Anda yang memilikinya. Anda baca. Jika memang Anda orang yang cerdas, silahkan Anda review, karena saya bukan orang yang pandai untuk mereview. Saya hanya orang yang awam, sekedar suka membaca, dan saya tidak mereview karena saya memang tidak pandai. Jadi di video saya itu hanya merekomendasikan Anda untuk membaca sebuah buku yang saya miliki. Sekian dari saya, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.